Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube saya. Jadi beberapa bulan kemarin atau kurang lebih sekitar 1 bulan kemarin saya itu kurang aktif bikin konten lagi. Karena apa ya? Karena di Jepang itu kemarin masih musim dingin. Jadi hawanya itu benar-benar males. Nah, jadi kebetulan sekarang di Jepang itu udah mulai masuk ke musim semi dan udah mulai hangat. Jadi saya akan bikin konten lagi. Dan di video kali ini saya akan mengasih tips kepada kalian yang ingin magang kerja ke Jepang, dan tentunya pastinya itu melalui LPK atau Lembaga Penyalur Kerja ke Jepang. Jadi di video kali ini saya akan mengasih tips kepada kalian cara memilih LPK atau Lembaga Penyalur Kerja ke Jepang yang baik dan tentunya yang bukan abal-abal. Oke, jangan skip, ikuti terus video saya hanya di channel YouTube Jadul. Berhubung sekarang Jepang sudah dibuka kembali, jadi banyak juga pemagang-pemagang yang tadinya tertahan dalam beberapa tahun itu kurang lebih sekitar 1,5 tahun atau sampai 2 tahun, banyak yang tertahan di Indonesia dan akhirnya bisa masuk. Dan ini juga kesempatan bagi kalian yang mungkin baru lulus tahun sekarang ataupun bagi kalian yang ingin magang kerja ke Jepang. Jadi di sini saya akan mengasih tips cara memilih LPK ke Jepang yang baik dan yang benar ya. Jadi LPK-nya itu bukan abal-abal. Karena kenapa? Karena sekarang itu banyak sekali marak LPK yang hanya mengambil keuntungan atau meraup keuntungan pribadi gitu. Dalam artian hanya menginginkan uang kita saja, tetapi pada akhirnya juga kita tidak berangkat ke Jepang. Jadi hindari hal-hal seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk LPK Lembaga Penyalur Kerja ke Jepang itu terbagi dua, yaitu pertama itu ada LPK swasta yang pertama, yang kedua itu kita juga bisa berangkat dari program pemerintah atau biasa itu disebut dengan IM Jepang. Namun apa sih bedanya swasta dan IM Jepang? Itu bedanya hanya kalau swasta itu berarti tidak diberangkatkan oleh pemerintah. Jalurnya itu bukan jalur pemerintah gitu. Kalau untuk IM Jepang itu udah otomatis, berarti itu resmi dari pemerintah. Walaupun dari swasta juga itu sama-sama resmi. Nah, yang membedakan juga di sini tuh swasta, LPK swasta itu yaitu ada LPK swasta SO. Apa itu SO? Jadi SO itu adalah Sending Organization. Jadi dari pihak LPK swasta itu dia sudah bisa merekrut, belajar di LPK itu sendiri, dan juga bisa memberangkatkan siswanya itu di LPK itu sendiri, jadi tanpa dirempar ke LPK lain. Itu bedanya LPK swasta yang SO dengan LPK swasta yang biasa. Untuk kalian yang ingin lewat jalur pemerintah atau biasa disebut dengan IM Jepang, kalian juga sama, itu kalian nantinya itu langkah pertama itu kalian harus mendaftar terlebih dahulu ke LPK yang bekerja sama atau biasa menyalurkan siswanya itu untuk mengikuti seleksi IM Jepang yang biasanya itu diadakan di beberapa daerah tertentu atau biasanya itu ada di disnaker tertentu. Tips yang pertama yaitu pastikan kalian memilih LPK itu berdasarkan top record atau misalkan riwayat LPK itu. Jadi kalian itu harus benar-benar mencari tahu bagaimana LPK itu bisa memberangkatkan siswanya ke Jepang. Dan sebelum kalian masuk ke LPK itu, kalian pastikan silakan bertanya-tanya banyak ke pihak yang mempunyai LPK itu. Bagaimana sih cara belajarnya, cara pembayarannya, dan ada nggak siswa yang sudah diberangkatkan dari LPK ini ke Jepang. Kalau misalkan LPK ini bekerja sama dengan IM Jepang, kira-kira LPK ini udah ada berapa gitu. Tanyain aja alumni yang sudah berangkat melalui IM Jepang. Dan yang selanjutnya yaitu kalau kalian misalkan di IM Jepang sekiranya kalian tidak sanggup mengikuti tes, kalian boleh memilih ke LPK swasta yang sudah SO. Jadi yang udah saya jelaskan di awal tadi, SO itu adalah Sending Organization. Jadi LPK SO itu biasanya dia itu bisa
merekrut, belajar di LPK itu sendiri tanpa dilempar lagi ke LPK lain. Jadi kalian dari mulai ikuti seleksi pertama, dari tes interview internal, interview user, dan belajar, dan sampai berangkat ke Jepang itu kalian itu di LPK itu sendiri, jadi tidak dilempar-lempar ke LPK lain. Nah, tapi apa sih bedanya LPK swasta yang biasa dengan LPK swasta yang sudah SO atau Sending Organization? Ya, jadi bedanya cuma satu itu. Jadi kalau misalkan LPK swasta biasa, mereka itu tidak bisa atau belum bisa mengirimkan siswanya itu langsung berangkat dari LPK itu gitu. Jadi kalian itu misalkan ke LPK-nya itu yang belum masuk ke LPK yang belum SO, jadi kalian itu nantinya biasanya itu dilempar ke LPK yang sudah SO itu untuk mengikuti proses magang ke Jepang. Nah, jadi misalkan saya masuk ke LPKA itu yang belum SO, kemudian nanti dari LPKA ini saya itu akan diikuti untuk mengikuti tes user atau interview dengan orang Jepang itu di LPK swasta yang sudah SO atau di LPK yang bekerja sama dengan pemerintah gitu. Jadi tidak ada bedanya kalau kalian mau masuk ke LPK swasta itu sama aja, tetapi juga yang harus diperhatikan itu adalah yang pastinya itu top record dari riwayat si LPK itu sendiri. Jadi kalian itu harus benar-benar cari tahu LPK itu benar nggak sih LPK ini bisa memberangkatkan kalian, atau ada kerjasama nggak dengan LPK yang sudah SO atau biasa menyalurkan itu ke IM Jepang mengikuti seleksi-seleksinya. Nah, untuk selanjutnya untuk memilih tips LPK itu adalah kalian perhatikan juga sistem pembayarannya itu. Kira-kira pembayarannya itu wajar nggak sih dengan LPK lain? Kalian bisa membandingkan, misalkan di LPK yang mau kalian itu misalkan kurang lebih sampai berangkat itu misalkan 50 juta, sedangkan di LPK lain itu hanya sekitar 35 juta. Nah, kalian itu juga bisa sebagai tanda tanya, kok ini bedanya di mana gitu, agak bedanya di mana juga. Kalian boleh bertanya ke yang punya LPK itu sistem belajarnya juga kayak gimana dan bagaimana, terus kira-kira dalam jangka berapa bulan bisa kalian bisa mengikuti tes untuk mengikuti pelatihan ke Jepang. Kalian juga jangan tergesa-gesa karena ingin magang ke Jepang, jadi kalian tergesa-gesa ditawarin job pabrik misalkan di sini, tapi kalian juga udah ambil. Pada akhirnya juga kalian nanti istilahnya apa ya, tidak ada kejelasan gitu, tidak ada kejelasan. Kalau kalian terlalu terburu-buru, biasanya si LPK itu akan terus-terus menawarkan hal-hal yang manis-manisnya aja, tapi tidak disebutkan masalah ininya bagaimana dan bagaimana. Jadi intinya itu harus transparan. Jadi bagaimana kalian bisa menyesuaikan diri kalian ketika kalian ingin mendaftar. Jadi ingat ya, jangan terburu-buru dalam memilih LPK magang ke Jepang. Nah, mungkin itu saja tips bagi kalian yang ingin magang ke Jepang. Jadi agar selalu perhatikan pertama itu akreditasi. Kalau misalkan kalian ingin magang lewat jalur swasta, pastikan itu si LPK-nya itu sudah, kalau lebih baik ya lebih bagus itu yang udah SO atau yang udah Sending Organization, yang udah bisa memberangkatkan itu sendiri. Dan juga kalian yang istilahnya daftar ke LPK yang belum SO itu juga tidak masalah. Yang penting LPK-nya itu mempunyai riwayat yang bagus, yang terbukti sudah bisa memberangkatkan si siswanya ini, dan juga si LPK yang belum SO ini bisa ada kerjasama dengan LPK yang sudah SO. Jadi dengan mudah biasanya LPK itu akan mengirimkan dan mengikuti siswanya itu untuk interview user dengan orang Jepang langsung. Dan itu juga ada biaya juga yang harus kalian perhatikan, dan tentunya juga si LPK-nya itu transparan, dan juga yang terakhir itu ada izin usaha LPK itu sendiri. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin magang kerja ke Jepang, dan semoga apa yang kalian harapkan bisa terkabul sesuai dengan keinginan kalian. Dan terima kasih banyak telah menonton video saya dari awal hingga akhir, dan jangan lupa terus saksikan video saya yang lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.